Halo, halo semuanya, Brandy semuanya dimanapun teman-teman berada, apa kabar nih semua teman-teman? Ada yang dari seluruh daerah di Indonesia, aku yakin dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di acara spesial dari Brand Academy Online untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, halo juga nih teman-teman yang udah nonton di Instagram Live-nya Ruang Guru, gimana kabarnya? Dan juga sekarang yang udah nonton di aplikasi Ruang Guru, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Aku Billy yang akan nemenin teman-teman semuanya di sini. Ya 60 menit ke depan lah gitu. Aku mau tahu gimana kabarnya nih tuh kan teman-teman di kolom chat. Coba dong boleh share emot-emotnya atau mungkin share gimana kabarnya. Ini udah rame banget ini tadi. Udah nungguin nih mana-mana gitu. Dia aku baca ya. Ada yang kaget. Ada yang kaget karena tadi aku langsung berisik itu di awal. Sorry banget kalau kaget teman-teman. Ada yang baik, alhamdulillah baik, seru banget. Oke, udah siap nih. Tapi aku pengen tahu teman-teman udah siap belum ya? Kalau seumpama kita seru-seruan bareng di acara Star Champ Cerdas Cermat. Wuh, mana nih suaranya nih? Aku pengen tahu suaranya dari Brand seluruh Indonesia. Oke, ini udah rame banget, udah siap 86 pakai emoji api-api. Seneng banget aku kalau udah rame kayak gini. Oke, aku pengen tahu lagi nih, mana ada yang dari daerah spesial gak nih di Indonesia nih? Ada yang mungkin ada yang dari ujung Indonesia di timur, ada yang dari daerah Papua nggak ya? Ada nggak ya? Ada yang dari Sumatera atau ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, dari Bali? Aku yakin rame banget ini. Oh, ada yang dari Papua. Ada yang aku baca komentar dari Papua. Keren banget. Teman-teman tadi nonton nggak di televisi upacara bendera? Karena tadi juga lumayan bagus nih aku nonton. Terharu juga gitu. Sampai hari ini Indonesia bisa semaju ini. Dan aku yakin juga pasti Indonesia bisa semaju ini gara-gara teman-teman rajin belajar gitu. Oke, rame banget ada di Medan, Jawa Timur, Sumatera Utara. Oke. Dari Bogor, wih dari Bogor. Ada yang dari Malaysia loh, ada dari Sydney. Wah keren banget. Dari ternyata gak cuma di Indonesia ya, teman-teman yang pakai aplikasi Ruang Guru dan mungkin sekarang lagi ada di luar negeri juga ternyata bisa nih nonton live langsung. Keren banget, keren banget. Angga ya. Ya, Em, amin. Oke, Angga sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Kalau kesibukan sendiri, saat ini sedang ada menuju persiapan untuk proses syuting, dan semoga aja nanti proses syutingnya lancar. Doain ya, Kak. Amin, amin. Oke, oke. Wah, di tengah kesibukan syuting, Angga masih bisa nyempetin loh hadir di acara Startup Jalan Cemat kali ini. Jadi terharu aku enggak. Iya dong, harus dong. Sangat bisa disempetin kalau untuk ruang guru apa sih enggak. Mantap, mantap banget. Karena ini juga rame banget. Angga, kalau kamu cek Iya, di komentar, itu rame banget sekarang. Udah nyapa-nyapa betul Angga banget. gitu. Di, Iya, dan aku di... juga Mm-mm. udah nggak sabar nih Kak buat ngeliat temen-temen Brainies kerjain soal di Star Champ Cerdas Cermatnya nih. Mantap, iya, itu benar banget. Jadi emang Brandis tuh antusias banget buat kalau ada event yang lomba-lomba kali ini, Angga. Betul Sebelum banget. makin jauh, jadi aku pengen jelasin dulu, Angga, ke teman-teman Brandis semuanya, yang dari live Instagram maupun yang dari aplikasi Ruang Guru. Jadi di Star Champ kali ini itu bakal bisa langsung ikutan menjawab tapi melalui aplikasi Ruang Guru. Jadi kalau semua teman-teman sekarang live-nya itu nonton dari IG Live-nya Ruang Guru, itu coba buka juga di aplikasi Ruang Gurunya biar bisa ikutan jawab-jawab pertanyaan dan bisa langsung dapat hadiah juga nanti kalau semua menang gitu, Angga. Betul banget. Gitu. Ya, dan tadi juga ada yang nanya apa sih Startnya mungkin belum pernah ikutan. Jadi aku jelasin juga sekilas biar teman-teman di sini tahu kalau belum pernah ikutan Startcam. Jadi Startcam itu adalah program yang ada di Brain Academy Online gitu. Jadi teman-teman itu akan menjawab pertanyaan dari Star Master Teacher yang di sini untuk saat ini itu Star Master Teacher berarti adalah aku dan juga Aga Yunanda. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan dan teman-teman semuanya yang menjawab kuisnya dengan benar akan mendapatkan 50 Golden Star. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang salah gimana nih? Yang salah menjawab atau mungkin belum benar jawabannya gitu. Jangan khawatir karena
antusiasme teman-teman dan juga kerja keras teman-teman untuk ikutan menjawab itu juga akan mendapatkan poin sebanyak 5 Golden Star. Gitu. Oke, jadi cara mendapatkan Golden Star-nya itu juga gampang banget. Jadi tinggal aktif aja nanti jawabannya pertanyaan dan teman-teman nanti juga kita akan munculin di leaderboard itu siapa aja yang bisa dapat dari skor 10 sampai skor 1 yang nantinya akan mendapatkan hadiah dari ruang guru. Angga. Wow, gimana nih Brainis yang ada di rumah sekarang, kumpulin Golden Star sebanyak-banyak ya biar nantinya nama kamu bisa ada di top leaderboardnya. Makanya di Star Champ Cerdas Cermat kali ini kalian harus semangat dan pastikan jawaban kalian benar karena nggak cuma top leaderboard doang yang nungguin kalian, tapi benar kata Kak Billy tadi ada hadiah spesialnya juga, ya kan Kak? Bener, bener banget. Angga, ada hadiah spesial buat teman-teman yang udah nantinya menang di Cerah Cermat kali ini. Tapi aku mau ikut juga nih. Kemarin kan kita juga ada sesi seperti ini. Ada Startup Cerah juga hari kemarin ada apa ya? Hari Senin. Hari Senin jam 4 sore. Nah, kemarin udah ada yang menang dari 50 sampai urutan 1. Angga. Nah, jadi teman-teman kemarin yang udah menang itu mohon maaf hari ini belum bisa ikutan atau belum bisa menang lagi. Angga jadi gantian sama yang lain. Angga ya. Iya betul. Tapi kalau kita rame-rame nggak apa-apa, ajak aja teman-temannya. Iya, bener banget. Gitu. Kira-kira hari ini temanya apa nih Kak? Cerdas cermatnya. Oke, sama kayak kemarin Angga. Jadi hari ini temanya itu adalah pengetahuan umum Indonesia. Wow, ini pasti teman-teman Brainis pada jago sih ini. Aku yakin jawabannya pasti benar semua. Pasti banget. Kemarin aja kayak aku banyak yang nggak tahu jawabannya, tapi mereka tahu. Agak jadi keren. Hebat. Iya, jadi aku mau infoin hadiahnya. Jadi untuk hadiah buat 50 Brainis yang dapat Golden Star terbanyak dan juga tercepat menjawabnya dari urutan 50 sampai urutan 31 akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp50.000. Nah, untuk skor dari 30 ke urutan 11 itu juga akan dapat uang tunai sebesar Rp100.000 dan satu kali kesempatan untuk klinik PR gratis bersama Master Teacher Brand Academy Online. Wow. Terus ini juga untuk urutan dari 10 ke urutan 4 akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 dan satu kali klinik PR gratis bersama Master Teacher Online. Nah, untuk grand prize-nya nih agak jadi urutan 3 teratas itu masing-masing akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000. Wow, mantap banget. Dan juga dapat kredit PR gratis dong tetap sama teman-teman Master Teacher dari Brand Academy Online. Gitu. Ini spesial banget nih dari Brand Academy Online memberikan hadiah ke teman-teman semuanya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang udah gak sabar nih? Angga, udah gak sabar nggak Angga? Udah gak sabar banget nih Kak. Oke. Aku mungkin jelasin dikit teman-teman Brainis semuanya. Siapa tahu kemarin ada yang belum ikut kan. Jadi sekarang teman-teman tinggal login aja. Yang di IG Live-nya Ruang Guru juga langsung login aja ke aplikasi Ruang Gurunya. Nanti di situ ikutin. Nanti dari aku dan juga Angga akan membacakan beberapa pertanyaan. Dan teman-teman nanti di aplikasi Ruang Guru akan muncul pilihan jawabannya. Tinggal diklik aja. Yang benar dapat 50 Golden Star. Yang salah tetap santai aja karena tetap dapat 5 Golden Star juga. Nanti akan kita tambahkan, kita munculkan leaderboard-nya dari urutan 10 sampai urutan 1. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Nah, untuk pemenangnya akan kita bacakan di paling akhir gitu. Mau nambahin lagi, jadi yang bisa ikut cermat ini cuma teman-teman Brand Academy yang ikutan live di BA Online ya, di Brand Academy Online di aplikasi Ruang Guru. Jadi kalau yang masih ada di IG Live-nya Ruang Guru, langsung masuk aja ke aplikasi Ruang Guru, kita ikutan rame-rame bareng-bareng, Angga. Betul. Nih Brainis sudah paham belum nih dari yang udah kita jelasin tadi? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, boleh banget. Tapi tanyain soal kuisnya aja ya, jangan tanyain soal aku. Kalau pertanyaan yang lain ada sendiri nanti Angga ya. Iya betul. Khusus, gitu. Ini aku baca ada yang udah paham, udah kakak paham kak, paham oke. Alhamdulillah kalau gitu udah paham, mantap banget. Oke, kalau semuanya teman-teman udah paham, nih udah ada yang bilang cepet gitu, udah gak sabar. Udah tidak sabar nih. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai
Star Champ Curah Hormat edisi spesial memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Let's go. Kita langsung mulai ya. Oh ya, sebelum mulai aku mau ini baca dulu. Kita juga ada promo kemerdekaan spesial Hari Kemerdekaan diskon 55%. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan promo ini kalau sama teman-teman pakai kode BAO Merdeka gitu. Oke. Langsung kita mulai. Pertanyaan yang pertama untuk Brandy semuanya. Siap-siap ya. Semuanya siap-siap. Jadi pertanyaan pertama adalah konferensi meja bundar diadakan di kota. Apakah A. Batavia, B. Den Haag, C. Denpasar? Ayo, ini pasti udah tahu nih semuanya. Coba ditebak. Apa jawabannya? Apakah A. Batavia, apakah B. Den Haag, apakah C. Denpasar? Oke, oke, oke Angga. Aku yakin nih semuanya teman-teman pasti banyak banget yang benar jawabannya karena gampang banget Angga ya. Betul sekali, Kak. Oke, langsung aja. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Apakah jawabannya benar? Ini udah banyak di chat juga yang banyak. Ya, benar banget. Jawabannya adalah di Den Haag B. Ada 55% yang udah jawab benar. Keren banget. Selamat. Pertanyaan kedua, silakan Angga. Ya, pertanyaan kedua. Kabupaten Saburai-Jua berasal dari provinsi A. Sumatera Utara, B. Kalimantan Timur, atau C. Nusa Tenggara Timur. Ayo teman-teman semuanya, pasti tahu ini. Kabupaten Saburai Jua ya. Silakan jawab di aplikasi Ruang Guru. Oke, semuanya udah jawab nih, Angga. Yuk, kita munculin jawabannya. Jeng, 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 jeng. Jawaban yang benar adalah yes, benar banget jawabannya C, C. Angga. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Oke, ini Angga pasti tahu banget sih di NTT. Tahu banget. Deket-deketan. Keren itu berarti baca yang benar. Oke, pertanyaan nomor 3 langsung aja aku bakal bacain. Jalur kereta pertama di Indonesia dibangun pada tanggal apakah A 17 Juni 1864, apakah B 11 Mei 2015, apakah C 17 Agustus 1945? Ayo, coba ditebak. Ini kalau semua teman-teman belajar sejarah pasti tahu. Jalur kereta pertama di Indonesia dibangun pada tanggal. Ini salah satu jawaban kayaknya udah nggak mungkin sih. Ayo coba. Betul sekali. Apakah 1564 atau 1945? Coba tebak teman-teman. Udah banyak yang menjawab nih. Coba kita langsung munculin aja jawabannya. Yang benar adalah jeng 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 jeng. Yes, yang benar adalah dari tahun 1864 pada tanggal 17 Juni lebih tepatnya. Keren banget nih, banyak yang benar jawabannya. Aku aja nggak tahu sebetulnya. Lanjut Angga, silakan. Ya, sekarang udah di pertanyaan keempat. Siapa seniman di balik Monumen Garuda Wisnu Kencana Bali? Pilihannya A. Joko Widodo, B. Hanung Bramantyo, atau C. Inyoman Nuarta. Ayo, Mantap. siapa nih jawabannya? Kira-kira A, B, atau C? Ini obvious banget ya, Angga, jawabannya. Gitu. Betul. Kayak yang jawaban A itu Bapak Presiden kita gitu. Yang kedua itu Sutradara yang iya. sangat luar biasa. Jadi pasti Sepertinya banyak akan yang mudah benar. nih dijawab sama teman-teman semua. Benar. Langsung kita putusin aja yuk jawabannya apa yang benar nih ya teman-teman semuanya. Jeng 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 jeng. Oke.
ya benar. Wah, ternyata masih ada sedikit orang yang salah loh, agak. Jawabannya adalah Inyoman Nuarta ya, teman-teman. Ya, Kalau Bapak Hanung Bramantyo itu sutradara film, jadi karyanya adalah film-film yang emang terkenal juga gitu. Alright, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Ini adalah pertanyaan terakhir di sesi yang pertama ya, teman-teman. Jadi pertanyaan nomor 5 ini adalah Kabupaten Goa berasal dari provinsi apakah A. Sumatera Utara, apakah B. Kalimantan Timur, apakah C. Sulawesi Selatan. Yuk, ini gampang banget. Ini pasti tahu teman-teman semuanya. Kabupaten Goa, apakah A di Sumatera Utara, apakah B di Provinsi Kalimantan Timur, apakah C di Provinsi Sulawesi Selatan? Coba tebak. Pasti semuanya tahu nih. Ini ternyata juga banyak banget yang jawab di kolom komentar. Kalau teman-teman pengen dapat hadiah, jawabnya di aplikasi Ruang Gurunya langsung. Ada pilihannya A, B, C, teman-teman. Kalau di kolom komentar nanti nggak kehitung, sayang banget. Oke, kita langsung munculin aja jawabannya. Yang benar adalah oke, jeng jeng jeng. Yes, yang benar adalah di Sulawesi Selatan, teman-teman. Weh, keren banget, Angga. wow. Angga ikutan jawab nggak? Bener berapa tadi, Angga? Aku bener semua. Weh, keren. Ini seru banget nih. Pasti Braidis di rumah juga bisa aja mungkin hampir semuanya menjawab dengan benar karena aku yakin pasti jago-jago banget di pengetahuan umum kalian gitu. Pasti pada cinta banget nih sama Indonesia. Yes, pasti agak. Ini kita mau nunjukin dulu. Jadi top 10 leaderboard yang udah berhasil Wow. Siapa menjawab nih? yang dengan benar dan dengan cepat dari urutan 10 sampai urutan 1 nih. Kita pengen tahu siapa ya nama-namanya, siapa aja yang urutan 10 sampai 1 nih kita lihat. Oke, sebentar lagi akan muncul di sistem. Karena banyak banget nih yang antusias, Angga. Nah, oke. Wah, keren banget. Udah muncul nih nama-namanya. Jadi yang pertama, urutan 1 ada Anwar. Urutan 2 ada inisialnya MR nih. Urutan ketiga Isabel, urutan 4 Erna, ya, urutan 5 Nimas, urutan 6 Angelia, urutan 7 Santi, 8 Dela, 9 Nur Wahid, dan 10 Ica. Di capture nih teman-teman, coba di foto, itu juga di share ke Instagram Stories. Jangan lupa mention @ruangguru, @brainacademy.id. Itu juga jangan lupa mention ke Angga juga, kayaknya Angga Betul boleh. sekali. Mau di mention ke Kak Iman, Kak Belva juga boleh, di semuanya di mention aja gitu teman-teman. Oke, seru banget Angga ya. Ini udah masih sesi 1 loh. Iya, nggak sabar nih. Kayaknya bakal sengit banget nih Iya, buat benar-benar. teman-teman nanti. Hebat-hebat banget nah ke teman-teman Brandis, Angga. Jadi buat teman-teman tertarik ikutan Brand Academy online, aku yakin nih teman-teman di sini kan juga udah langganan BAU, udah belajar bareng-bareng kan. Jadi mumpung Brand Academy online lagi ngadain diskon 50% nih dengan kode BAO Merdeka, khususnya buat kamu yang mulai langganan Brand Academy online di tanggal 16 sampai 18. Jadi Iya, dipakai kodenya. betul banget. Mumpung ada diskon gede, sayang banget kalau dilewatin ya, Kak. Mm-mm. Nggak cuma diskonnya aja, tapi aku yakin Brain Academy ke depannya bakal bikin belajar kamu jadi makin optimal, karena Brain Academy online tuh bimbel yang bener-bener lengkap banget. Kamu bisa diajarin langsung sama guru di live teaching, bisa konsultasi PR juga kalau kamu ngerasa kesulitan, ada di klinik PR, dan juga kalau ada yang mau curhat mungkin atau konsultasi pendidikan lanjutan, misalnya kayak mungkin kalian masih bingung gitu mau lanjut kuliah di mana setelah lulus, kalian bisa langsung konsultasiin di konselor POAMI, dan pastinya ada juga Star Champ. Kamu bisa kumpulin Golden Stars sebanyak-banyaknya dan jadi makin semangat belajarnya. Oh iya, Star Master Teacher-nya juga yang pastinya ramah-ramah banget, asik, dan yang pastinya interaktif banget. Benar, benar banget nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa minta bantuan ke orang tua di rumah ketika belajar, pasti kan butuh pelajaran tambahan. Nah, salah satunya bisa dengan belajar dengan langganan Brain Academy online. Jadi daripada kesusahan nih belajar di rumah sendirian, nggak ada yang ngajarin,
boleh pakai Belajar Academy online karena ada master teacher yang super super seru kalau ngajarin. Dan saat ini apalagi nih kita ada promo dari tanggal 16 sampai 18 Agustus, tinggal pakai aja kode diskon BAU Merdeka, dapat diskon 50%. Lumayan banget loh. Wow, Bener nggak, Angga? betul. Hmm. Oke, Angga, ini aku dapat laporan nih dari tim Ruang Guru. Kalau ternyata udah Wow, banyak apa tuh? banget yang nanyain Q&A Angga lagi dong, biar seru dong gitu. Tanya-nanya Angga Wah, gitu. Nah, siap udah siap. pada udah pada kebelet nih agak buat ngobrol sama agak gitu. Nanti untuk sesi cerita cermat yang kedua kita ntar dulu deh gitu. Sekarang kita ngobrol sama Angga dulu. Oke. Angga, boleh cerita nggak sih gimana perjalanannya lo jadi artis sampai ada di titik ini gitu? Ya, termasuk perjalanan yang buat aku pribadi cukup panjang sih. Jadi masa kecil aku habisin di Lombok, di Hmm. Nusa Tenggara Barat, dan kehidupan aku sebelum berkarir di dunia entertainment sebenarnya sama aja menurut aku sama teman-teman yang ada di sini, nggak jauh beda. Cuma mungkin kalau sekarang kalian emang lebih sering lihat aku di depan layar aja gitu. Tapi sebenarnya menurut aku kehidupan aku sebelumnya bahkan sampai sekarang juga nggak jauh beda sama teman-teman yang ada di rumah gitu. Dan aku dibesarkan sama orang tua aku, sekolah, main, terus menikmati kehidupan di Lombok yang alamnya indah banget. Jadi buat kalian yang belum ke Lombok, sepertinya setelah pandemi ini, aku saranin coba ke sana untuk refreshing. Mungkin udah lama nggak liburan, bisa ke Lombok. Ntar siapa tahu ketemu aku. Dan aku tuh memulai karir di industri entertainment ini dari tahun 2015 kebetulan. Saat itu setelah selesai SMP berarti. Dan aku coba mulai menjadi model sebelumnya di Lombok, dan mulai di tahun 2016 aku mulai coba untuk main sinetron dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Oke. Dan sambil main sinetron aku mulai ada juga beberapa tawaran untuk main film, dan akhirnya aku cobain untuk main film pertamaku di tahun 2018. Aku tuh suka banget sama dunia acting dan sangat jatuh cinta juga sama pekerjaan ini karena aku menemukan banyak sekali pengalaman karena bisa mempertemukan aku sama keluarga-keluarga yang baru, kenal sama orang-orang hebat di industri ini juga, dan aku coba apa ya? Aku ngerasa di sini aku bisa mencoba banyak banget role dan karakter, dan kalau dipikir-pikir kayaknya karir aku sih sebenarnya lumayan cepet sih bergeraknya gitu dari 2015 sampai sekarang. Tapi percaya deh di tengah-tengah itu semua pasti ada aja sih macam-macam tantangan yang aku lewatin sampai akhirnya aku bisa ada di tahap ini. Wah, keren banget, Angga. Dan kerennya kamu bisa kayak ngelewatin semua tantangan itu, bisa sampai saat ini di titik ini, Angga ya. Ya, itu semua berkat dukungan dari keluarga, dari orang tua, kakak, dan semua yang ada di sekitar aku. Itu juga bisa jadi apa ya, salah satu pemicu semangat untuk bisa lebih baik dan bisa untuk selalu belajar dan selalu apa ya, berusaha untuk memaksimalkan potensi diri kita juga. Mm-mm. Oke. Oke, tadi kalau dari ceritanya Angga, berarti kan lo udah kayak menetap di Lombok, terus juga sekarang lagi di Jakarta. Sekarang lagi di Jakarta atau di Lombok berarti, Angga? Sekarang lagi di Jakarta. Di Jakarta, iya. Nah, boleh cerita nggak, lebih suka mana nih, ketika stay di Lombok atau ketika lagi di Jakarta gitu? Wow, pertanyaan yang cukup sulit ya. Pertanyaan yang agak sulit buat aku jawab, tapi untuk sampai saat ini kalau Jakarta menurut aku sangat berperan besar juga sih dalam perkembangan karir aku sampai sekarang gitu. Jadi untuk masalah pekerjaan yang pastinya Jakarta jadi salah satu hal yang sangat luar biasa gitu. Hmm. Karena semuanya ada di sini, pusatnya di sini, akses ke mana-mana juga mudah, dan hampir semua pekerjaan juga adanya di sini gitu. Jadi kalau untuk masalah pekerjaan sepertinya Jakarta masih menjadi nomor satu untuk aku gitu. Tapi di Lombok juga
menjadi nomor satu juga gitu, karena untuk masalah misalnya kayak rumah atau misalnya mau santai liburan menikmati alam gitu, kemudian kumpul sama keluarga temen, Lombok tuh jadi tempat utama aku untuk pulang juga gitu. Wah, Jadi dua hal itu nggak bisa dilepaskan sih sepertinya dari aku. oke oke. Emang udah berarti kayak ya Lombok adalah rumah, Jakarta juga rumah juga gitu, enggak ya? Betul, Oke betul oke. sekali. Aku belum pernah ke Lombok nih, jadi pengen gitu main ke Lombok. Wah, kayaknya harus bareng-bareng nih, bisa Kak? Aku jadi tour guide-nya nih. Oke, Agak selama jadi aktor pasti kan ada banyak tuh kayak momen-momen ups and downs itu, suka Ya, duka lah bagi Angga. Nah, apa sih mungkin boleh share gak mungkin dukanya, sukanya gitu jadi seorang aktor? ya, duka tuh pasti ada sih ya, menurut aku. Tapi untuk sekarang aku nggak mau ceritain dukanya, karena menurut aku semua pekerjaan itu pasti bakal ada dukanya juga Hmm, gitu. Nggak mungkin senang terus. benar. Tinggal gimana aja kita menanggapi itu semua gitu. Karena selama jadi aktor, hal yang bikin aku seneng itu banyak banget gitu. Jadi salah satu yang bikin aku paling seneng ada di industri ini menjadi aktor dan terus belajar adalah karena orang-orang yang nonton aku, yang mungkin melihat karya aku, itu bisa mungkin terinspirasi sama tokoh yang aku peranin, itu bakal jadi apa ya, sesuatu yang spesial buat aku gitu. Jadi bisa dikenal dan bisa dikenang juga sama teman-teman penonton, itu tuh sangat luar biasa bagi aku. Itu bakal jadi suatu hal yang sangat aku banggain, dan aku juga seneng banget bisa belajar dari tokoh-tokoh perfilman Indonesia yang menginspirasi aku selama ini gitu. Oke. Wih, menarik. Berarti sekarang kan udah aktor banget nih, Angga. Waduh, Em, masih belajar. Masih belajar, oke oke. Kalau misalnya nih, Angga, Ya. ini kalau misalnya ya, kalau misalnya lo nggak jadi aktor, kira-kira pengen jadi apa? Apa ya? Sebenarnya pas aku sekolah gitu, aku SMP, SMA sebenarnya punya banyak banget cita-cita ya gitu. Em, Mungkin kalau nggak jadi aktor seperti sekarang, jadi pengajar itu jadi suatu hal yang luar biasa sih buat aku Nah, gitu. Mungkin seperti jadi dosen atau mungkin guru gitu. Karena balik lagi aku backgroundnya kebetulan berasal dari keluarga pengajar gitu. Mama papa aku adalah seorang guru juga gitu. Jadi di situ aku mikir orang tua aku tuh luar biasa banget, baik banget gitu, bisa membagikan ilmu yang mereka punya kepada calon masa depan Indonesia gitu. Dan aku juga pengen banget kayak gitu. Tapi mungkin kalau sekarang sepertinya udah apa ya, nggak bisa gitu. Tapi mungkin bisa aku salurkan melalui hal yang lain gitu. Karena bisa aja mungkin di kedepannya aku bisa menjadi pengajar untuk misalnya kelas acting, atau bagi teman-teman yang punya kecintaan dan apa ya, suatu hal yang ingin digali melalui dunia industri terutama keaktoran, siapa tahu mungkin kedepannya aku bisa menjadi bagian dari itu gitu. Tapi sepertinya untuk sekarang harus masih perlu banyak lagi untuk mendalami hal-hal tersebut, karena aku ngerasa mungkin ilmu aku juga masih belum terlalu banyak untuk bisa mengajari mengenai acting atau modeling. Tapi suatu saat nanti aku sangat ingin sekali punya harapan untuk bisa um, membagikan pengalaman aku, membagikan ilmu-ilmu yang udah aku dapetin buat teman-teman semua yang ingin mendalami um, acting itu sendiri gitu. wah, wait, keren banget sih, karena dengan posnya sekarang sebagai aktor, ternyata juga punya sebetulnya ada rencana atau mungkin kalau nggak jadi aktor pengen jadi ngajarin. Kalau ngajarin ini apa bisa aja ngajar acting gitu kan. Wih, Iya. Yeah. keren banget. Em, Siapa tahu ntar ruang guru punya kelas untuk acting, siapa tahu aku bisa menjadi bagian dari itu. bisa bisa. Ini buat teman-teman yang di kolom chat
udah gak sabar pengen kuis lagi atau pengen belajar lagi. Bisa jadi ntar malah belajarnya sama Angga langsung loh teman-teman. Jadi mohon bersabar ya. Oke, Angga, selama ini di dunia entertainment pernah nggak ngalamin hal yang lucu dan sampai sekarang masih keinget terus gitu? Wah, kalau ditanyain momen-momen lucu dan seru, sebenarnya banyak banget sih. Karena setiap proses dan juga setiap karya itu pasti punya pengalaman yang berbeda-beda juga gitu. Dan pasti bisa belajar banyak di setiap proyeknya. Tapi ada salah satu hal yang lumayan tidak bisa aku lupain juga, itu saat proses syuting untuk film Mariposa yang pertama. Hmm? Saat itu pokoknya buat teman-teman yang udah nonton Mariposa pasti tahu ada salah satu adegan yang lumayan persiapannya cukup lama, yaitu salah satu adegan di kolam renang. Saat itu kita diharuskan untuk menyelam gitu, Kak. Kayak ada adegan underwaternya gitu. Jadi selama proses reading selama 1 bulan, kita juga menjalani proses workshop juga gitu selama 1 bulan juga gitu. Jadi setiap sekitar mungkin 2 kali seminggu kita latihan untuk proses nyelamnya gitu. Karena Kak, kebetulan kita proses pengambilan gambarnya itu di kedalaman 6 sampai 7 meter gitu loh. Jadi punya persiapan khusus gitu. Jadi setidaknya harus tahu teknik-teknik dalam menyelam seperti apa gitu. Karena kebetulan aku sebelumnya untuk kayak free diving kayak gitu masih nol besar banget gitu lah. Jadi perlu ada pembelajaran khusus mengenai hal tersebut. Nah, hal yang tidak disangka-sangka saat menjalani proses tersebut adalah ternyata kulit kita itu menjadi lebih gelap gitu karena prosesnya itu kan memakan waktu yang cukup panjang gitu. Jadi kolam renangnya juga ada di outdoor gitu. Jadi ini aku bakal kasih lihat, sebenarnya nggak tahu sih kelihatan atau enggak foto aku. Jadi ini pokoknya kayak before-nya gitu. Ini proses foto untuk fitting pertama kali saat proses Mariposa, saat awal-awal proses reading gitu. Terus saat beberapa minggu sebelum syuting, mungkin sekitar 1 minggu lebih sebelum proses syuting, kayak aku tuh jadi gosong banget gitu. Dan semua orang jadi bingung kenapa bisa sebeda itu gitu. Karena jadi gambling juga gitu. Karena harus bisa segera mungkin untuk mengembalikan kulitnya menjadi seperti awal lagi gitu. Tapi sedangkan waktu untuk syutingnya semakin mepet gitu. Jadi kayak aku berusaha kayak luluran terus kayak maskeran terus gitu biar bisa balik lagi, tapi alhamdulillah akhirnya balik. Itu salah satu momen yang sebenarnya nggak bisa aku lupain gitu, kayak apa ya, harus bertransformasi lagi dengan cepat untuk memastikan proses syutingnya berjalan dengan lancar gitu. Tapi Nah, sangat menyenangkan proses syutingnya selama dari awal sampai akhir gitu. Jadi itu salah satu hal lucu sih buat aku yang gak bisa aku lupain. kocak kocak banget. Tapi ini kalau di kolom komentar aku baca kayak tetap ganteng kok, Angga tetap ganteng gitu. Waduh, terima Oke. kasih. Angga, kamu sekarang Iya, lagi kuliah kan ya, lagi jadi mahasiswa kan ya? iya betul. Em, Sekarang tahun ketiga aku kuliah. Tahun ketiga, oke. Nah, boleh cerita nggak? Jadi gimana sih rasanya waktu jadi mahasiswa gitu? Karena di sini kan teman-teman banyak juga yang masih sekolah dan berencana Ya, untuk nantinya kuliah, akan kuliah kan gitu. Share ya, dong ke teman-teman biar tahu gimana rasanya gambarannya gitu. ya. Sekarang saat ini adalah tahun ketiga aku kuliah, dan yang pastinya aku senang banget sih bisa ketemu juga sama teman-teman baru yang punya interest yang sama gitu sama aku. Karena sekarang aku kuliah di jurusan ilmu komunikasi, dan di jurusan itu juga nggak diajarin tentang komunikasi aja gitu, tapi banyak banget materi-materi pembelajaran yang lain. Dan em, ada juga kuliah pendukung lainnya kayak psikologi dan juga ilmu politik. Pokoknya menurut aku sangat-sangat seru proses kuliah itu. Salah satu proses yang baru juga bagi kita semua dan sepertinya akan dilalui sama semua orang gitu. Dan aku juga ngalamin masa kuliah offline sekaligus online juga gitu. Jadi
lumayan bisa merasakan perbedaan yang sangat signifikan gitu. Yang semula mungkin bisa kita ketemu langsung, kita ngobrol, diskusi langsung sama teman-teman, terus pembelajarannya tatap muka, terus sekarang sekolahnya jadi pindah ke rumah masing-masing, pakai gadget masing-masing. Jadi sekarang kita cukup minim interaksi karena menurut aku kuliah online tuh cukup berat karena tugasnya jadi semakin banyak dan apa ya, banyak hal-hal yang menurut aku sepertinya bisa diserap secara optimal kalau kita bisa bertemu secara langsung gitu. Tapi balik lagi, salah satu hal yang utama juga kesehatan nggak bisa kita lupain juga gitu. Dan semoga secepatnya kita bisa kembali lagi secara normal bagi teman-teman yang udah kangen banget sama situasi sekolah dan bisa ketemu sama guru, ketemu sama teman, bisa duduk di bangku kita lagi di bangku sekolah, itu pasti suatu hal yang sangat-sangat sudah dirindukan sama teman-teman semua gitu. Dan apa ya, mungkin kalau teman-teman SD sampai SMA menurut aku lumayan terbantu banget sih meskipun dalam keadaan seperti saat ini gitu, karena kan ada ruang guru, terus ada Brain Academy online juga yang pastinya sangat siap buat membantu kalian dalam materi pembelajaran kalian. Seharusnya kalian bisa benar-benar memanfaatkan itu sebaik mungkin karena ya itu pasti bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran juga gitu. Harus rajin kerjain soal, harus rajin nonton video belajar juga. Jadi meskipun sekolah kalian mungkin agak sedikit terhalang gitu karena pandemi, tapi prestasi kalian harus tetap bagus, bahkan harus makin meningkat gitu kalau belajarnya pakai Brain Academy online. Bener kan, Kak? Benar, benar banget. Emang Angga ini benar ruang guru yang bersahaja ya, yang jago banget nih. Bisa aja kalau promosi benar-benar ruang guru. Oh Harus ya, dong. Angga udah kuliah masuk ke tahun ketiga. Oke. Ya, Nah, ada nggak sih pengalaman lucu saat kuliah itu yang sampai sekarang nggak bisa dilupain gitu? wah. Daripada membahas pengalaman lucu, mungkin aku akan membahas sedikit pengalaman menegangkan buat aku sih. Wih, Saat boleh tuh. itu sudah mulai proses pembelajaran jarak jauh, proses pembelajaran online gitu, karena kita harus beradaptasi kembali ya dalam pembelajaran-pembelajaran online gitu. Karena kan materi pembelajarannya juga kita terima secara jarak jauh, tugas juga sama, mungkin ada quiz dan lain sebagainya gitu. Ada di satu momen ketika aku saat itu masih dalam proses syuting juga kebetulan, jadi lumayan agak sedikit terpecah belah konsentrasinya gitu. Jadi ada satu mata kuliah yang aku ngerasa bisa untuk ditunda sedikit gitu proses mengerjakan tugasnya gitu, karena aku ngerasa oh batas ngumpulin tugasnya itu masih sampai besok gitu. Jadi aku masih agak nyantai gitu. Jadi kayak kebetulan hari itu juga lumayan sulit adegan untuk proses syutingnya gitu. Jadi aku ngerasa sepertinya aku menyelesaikan proses syutingnya dulu baru aku ngerjain tugas aku. Aku ngerasa kayak gitu. Tapi entah ada dapat wangsit apa, aku kayak ngerasa kayaknya aku perlu cek lagi deh gitu untuk di aplikasi website kuliah aku gitu. Ternyata pas aku cek waktu ngerjain tugasnya ternyata tinggal 1 jam lagi gitu. Karena aku saat itu ngeceknya di jam 11 malam dan ternyata jam 12 malam harus menjadi batas terakhir untuk kumpulin tugas. Saat itu jadi kayak hektik banget, terus di mana aku masih harus tetap syuting, terus aku harus mikirin tugas aku, terus kayak berusaha sebaik mungkin untuk ngerjain juga gitu. Jadi selama 1 jam terakhir tuh aku kayak mati-matian untuk bisa mengerjakan dengan benar dan baik, ditambah tetap harus menjalani proses syuting gitu. Jadi kayak setiap misalnya cut gitu, jadi aku kayak harus ngerjain tugas lagi, misalnya kayak lagi take terus aku balik lagi terus. Tapi untungnya itu bisa terkumpul dengan tepat waktu gitu, kayak cuma beberapa menit sebelum proses pengerjaan tugasnya selesai gitu aku bisa mengumpulkan dan alhamdulillah bisa mengerjakannya dengan baik gitu. Tapi itu kayaknya sepertinya nggak cuma aku, teman-teman pasti pernah ngerasain mungkin 1 atau 2 momen seperti itu, karena
terkadang kita jadi suka lupa sama tanggal gitu karena eh, sepertinya udah kebiasa untuk ngumpulin tugas ya secara fisik aja gitu. Jadi kayak kalau ngumpulin tugasnya via eh, online gitu pasti kadang-kadang bisa aja suka lupa gitu. Tapi sekarang udah lumayan bisa beradaptasi dengan baik gitu. Jadi bisa mengerjakannya dengan tepat waktu. Mantap, mantap. Ternyata seorang Angga Yunanda juga deadliners gitu ya. Lumayan. Oke, Angga, jadi ini sebetulnya kemarin itu kan udah ada yang juara 1, 2, 3 kan, Ya, ikutan Star Jam. Terus tiga orang yang top 3 ini udah dapat hadiah speaker JBL, ada yang dapat handphone, dapat wow. kamera juga gitu. Nah, tapi mereka juga dapat hadiah spesial nih buat ngobrol-ngobrol bareng sama Angga Yunanda hari ini. Kita hebat banget gak sih? Wow. Luar biasa banget. Aku udah gak sabar ketemu sama mereka semua. Iya, jadi ini kita udah bergabung bareng nih di sini ada tiga orang, ada Beatrice, ada Hilal Ahsan, dan juga ada Sudri dan. Halo teman-teman semuanya. Hai, mana nih suaranya nih? Hai Beatrice, hai Hilal, hai Sudri. Oke, kayaknya masih berusaha tersambung nih. Enggak. Oke, oke. Beatrice udah bisa muncul suaranya, Beatrice. Halo. Mikrofonnya mungkin dinyalain, Beatrice. Halo Kak, Halo, hai Hai Beatrice. Beatrice. Ada Sudri juga. Halo Sudri. Ada Hilal. Halo Hilal. halo Kak. Nah, seru banget nih. Oke, oke. Oke, kita satu-satu aja kalau gitu. Udah ada, mungkin urut aja ya dari yang juara 1 kemarin itu ada Beatrice. Beatrice, udah ada Kak Angga nih Hai di sini. Beatrice. Silakan mau bertanya apa, Halo Kak. Beatrice? Oke, ini aku mau tanya masuk hari kemerdekaan nih. Jadi di hari kemerdekaan ini seharusnya kita udah merdeka dalam segala hal. Apa sih harapan Kakak untuk merdeka belajar untuk seluruh pelajar di Indonesia? Ya, yang pasti banyak sekali sih harapan aku untuk Indonesia ke depannya, Beatrice. Termasuk dalam hal merdeka belajar juga gitu. Meskipun menurut aku masih banyak sekali sih pekerjaan rumah yang harus kita benahi. Namun kita sebagai anak muda yang kedepannya akan meneruskan dan menjaga negara Republik Indonesia, aku sangat ingin mendedikasikan hidup aku untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena menurut aku masih banyak banget dan sangat luar biasa ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi aku sangat berharap semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik dimanapun mereka berada gitu. Dan yang aku lihat mungkin merdeka dalam belajar itu masih tidak bisa dinikmati sama seluruh seluruh warga di Indonesia gitu, terutama para pelajar di Indonesia gitu, karena balik lagi masih uh, cukup banyak ketimpangan yang ada di Indonesia, terus Indonesia juga sangat luas, tapi aku ngerasa kemajuan teknologi ini juga jadi salah satu modal yang sangat luar biasa gitu, menjadi pemacu dan penggerak untuk bisa dengan cepat kita bisa menikmati kemerdekaan belajar tersebut gitu. Seperti salah satunya ruang guru juga bisa apa ya, bisa sangat berguna bagi para pelajar di Indonesia gitu, karena dimanapun bisa diakses oleh seluruh pelajar di Indonesia gitu, bagi kalian yang punya keinginan, dan semoga aja akses internet di Indonesia juga menjadi lebih baik, karena menurut aku selain ada pembelajaran dari sekolah, dari lingkungan, pembelajaran yang saat ini bisa sangat luar biasa adalah melalui teknologi gitu, karena jika kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, jika kita bisa belajar apapun yang ada di teknologi ini, aku ngerasa kita pasti bisa tidak kalah bersaing bagi
teman-teman di luar sana juga gitu. Karena aku ngerasa salah satu momentum yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya, dan itu pasti akan bisa bisa membuat kemerdekaan belajar jadi lebih baik lagi juga. Wih, oke. Thank you banget jawabannya, Angga. Beatrice, semoga menjawab pertanyaan dari Beatrice ya, jawaban dari Angga tadi. Kita lanjut yuk ke Hilal. Halo Hilal. Hai Hilal. Ya, Ya Hilal, silakan. Pertanyaannya apa nih ke Kak Angga? pelajaran apa yang menjadi favorit Kak Angga? Wah, baik. Kalau pelajaran favorit selama sekolah, aku sebenarnya punya banyak banget sih pelajaran favorit gitu, karena aku menikmati semua pelajaran. Tapi salah satu pelajaran yang paling aku suka adalah aku termasuk orang yang dari awal cukup tertarik sama pelajaran biologi dan juga seni rupa. Makanya dulu pas di sekolah sebenarnya aku punya mimpi dan cita-cita kalau misalnya nggak jadi pengajar, mungkin aku bisa jadi dokter atau mungkin sesuatu hal yang ada di bidang seni gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, aku ngerasa sepertinya di bidang seni adalah salah satu potensi terbesar aku, dan aku berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan dan terus mengasah potensi yang menurut aku menjadi potensi yang paling bisa aku asah ke depannya gitu. Jadi aku sangat senang sih sekarang bisa berada di industri ini, bisa belajar banyak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang masih sekolah, yang masih mungkin agak bingung kira-kira cita-cita aku apa ya, atau mungkin punya masih banyak banget cita-cita yang kalian impikan, tuh sebenarnya nggak apa-apa banget gitu. Tapi aku punya saran untuk coba cari tahu kira-kira apa sih potensi terbesar di diri kamu. Siapa tahu itu bisa menjadi peluang kamu di masa mendatang. Mantap. Semangat Hilal buat menemukan mata pelajaran favorit juga ya. Oke, kita lanjut kalau gitu ke Sudri nih, yang ketiga, kemarin juara 3, Angga. Halo Sudri, silakan boleh tanya ke Kak Angga. Kak, apakah Kak Angga punya kesibukan yang lain selain menjadi aktor atau artis? Ya, kalau kesibukan untuk saat ini selain aktor, aku di bangku kuliah juga. Jadi sama seperti kalian, aku juga pelajar. Karena menurut aku pendidikan itu salah satu senjata paling ampuh juga sih untuk mengubah dunia gitu. Jadi untuk aku pribadi tidak ada kata berhenti dalam belajar, karena kita bisa belajar banyak banget, dan gak cuma dari sekolah aja, tapi kita juga bisa dapat pembelajaran dari banyak tempat juga di luar sana. Oke. Wah, oke. Thank you banget teman-teman pertanyaannya, Beatrice, Hilal, dan juga Sudri. Terima Seru kasih banget, Beatrice, Angga. Hilal, dan Sudri. Seru banget Angga, thank you loh udah ngobrol bareng Brenis tadi. Tapi ini udah pada nggak sabar nih Angga, semua teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi tadi udah ada Beatrice, udah ada Hilal, udah ada Sudri. Makasih banyak. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya bisa menjawab nanti kebingungan teman-teman juga. Sekarang kita lanjut nih Angga, yang udah ditunggu-tunggu sama semua teman-teman di aplikasi Ruang Guru juga. Kita lanjut ke Start Jam Cermat sesi yang kedua. Yeay. Oke, tadi udah ada leaderboard pemimpin 1-10. Sekarang kita langsung masuk ke sesi yang kedua ya, teman-teman. Disiapin. Jadi ayo semangat buat menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Oke, dikit lagi teman-teman. Kurang lebih mungkin 15 menit depan kita bakal selesai sesi 2 ini. Oke. Langsung aja, kita pertanyaan yang nomor 6. Tadi kan terakhir nomor 5, sekarang nomor 6. Yeah. Oke, pertanyaan nomor 6. Siap-siap ya teman-teman dijawab. Raja pertama Kerajaan Kutai
adalah apakah A. Mula Warman, apakah B. Aswa Warman, apakah C. Kudungga? Ayo, apa nih jawabannya? Raja pertama Kerajaan Kutai adalah apakah A. Mula Warman, apakah B. Aswa Warman, apakah C. Kudungga? Yuk, langsung dipilih jawabannya apakah A atau B atau C. Aku yakin nih, tahu nih yang udah belajar di Berakademi online nih. Oke, langsung aja kita tunjukin jawabannya. Kalian semua udah jawab. Jeng jeng jeng, jawabannya benar adalah ini banyak yang udah jawab banyak banget nih, Angga. Jawabannya yang benar adalah C, Kudungga. Ini Kutai, teman-teman. Banyak yang salah dijawab A deh, ada yang jawab lama-lama. Beda kerajaan, teman-teman. Jadi ini C ini Kudungga emang raja pertamanya gitu. Jadi kita tanya yang pertama ya. Kalau Mulawan bukan yang pertama gitu. Beda size, beda periode gitu. Oke, lanjut pertanyaan nomor 7. Angga, silakan. Pertanyaan yang ke-7 sekarang. Reok Ponorogo merupakan kesenian daerah yang berasal dari A. Bali, B. Jawa Timur, atau C. Banyuwangi. Apakah jawabannya? Ayo teman-teman. Ini udah ada clue-nya di nama kotanya juga ya, Angga? Betul sekali. Reok Ponorogo. Nah, itu tinggal cek deh Ponorogo itu ada di provinsi mana, teman-teman. Nah, udah pada jawab nih, cepet banget. Nah, seneng banget kalau semuanya antusias kayak gini. Oke, kita langsung tunjukin aja jawabannya. Yang benar adalah apa nih? Jeng jeng jeng. Yap, benar banget teman-teman. Jadi jawabannya adalah B, Jawa Timur. Gitu. Ya seneng banget ya. Aku dari Jawa Timur ya kebetulan. Jadi kayak tahu banget itu. Oke, lanjut ya Angga ke nomor 8. Aku baca ini sekarang. Hewan langka yang berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah apakah A. Komodo, apakah B. Harimau, apakah C. Badak bercula 1. Nih gampang banget nih. Nih Angga juga pasti tahu banget nih karena deket sama daerahnya Angga. Deket gak sih Angga dari rumah kamu? Kalau dibilang deket, nggak deket-deket banget sih. Cuma kalau dari segi peta Indonesia, lumayan bersebelahan. Dari Jakarta lebih dekat dari sana ya langsung ya. Betul. Oke, teman-teman. Ini kita langsung muncul aja jawabannya karena gampang banget. Yuk, langsung aja. Jawaban yang benar adalah pasti benar nih. Yeah. Yes, benar banget Komodo. Benar banget ini jawabannya. Dan banyak banget yang benar 80%, 61% loh. Pinter-pinter banget Angga. Yuk, silakan Angga lanjut nomor 9. Ya, pertanyaan nomor 9 sekarang. Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal A. 20 November, B. 22 November, atau C. 25 November. Oke, teman-teman, ini gampang banget sih. Ayo, Hari Guru Nasional 20, 22, atau 25 November. Oke, semuanya udah jawab nih, Angga. Langsung aja kita munculin jawaban yang paling benar. Adalah apa nih? Drum rolls. Oh ya, ada drum rollsnya. C, 25 November. Ya, untuk Hari Guru adalah tanggal 25 November. Oke, pertanyaan terakhir. Ayo nih, masih ada kesempatan satu kali lagi teman-teman. Untuk yang pengen ada di urutan 50 sampai 1 nih. Semangat. Pertanyaan nomor 10 adalah hari ini 17 Agustus 2021 merupakan hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Ayo, apakah A yang ke-75, apakah B yang ke-76, apakah C yang ke-77? Gampang banget nih. Tadi kan banyak yang ikutan upacara, pasti tahu lah. Waktu upacara tadi banyak banget di berita disebutin nih. Hari kemerdekaan yang keberapa Indonesia? Oke, semuanya udah jawab. Apakah
yang ke-75, 76, 77, mari kita munculkan jawabannya. Jeng, jeng, jeng. Drum rolls. Ya, jawabannya adalah yang ke-76, Nah, teman-teman. B. Keren banget, banyak. Hampir semuanya bener loh. Agak keren. wow, luar biasa. Oke, Wah, kita akhirnya Star Champ Cerdas Cermat kali ini selesai, Kak. Wah, ya selesai nih, Aga. Tapi sebelum ke sesi akhir, kita mau tunjukin dulu, Aga, leaderboardnya. wah, siapa nih kira-kira yang bakal Hmm, menjadi pemenangnya? benar. Siapa nih pemenang dari Star Champ sesi yang kedua kali ini? Leaderboardnya dari 1 sampai 10. Let's go, kita tunjukin. Hmm, apakah ada namaku? Nggak ada pasti. Oke, oke. Let's go. Ini masih dari internal sistem kami. Habis ini bakal dimunculin. Ya, ini dia. Yang pertama, selamat untuk Nafil, Giovanni, Tuku, Ahmad, Della, Anwar, Alexander, Najwa, Ica, dan Angelia. Ini adalah leaderboard untuk yang sesi kedua, teman-teman. Keren banget nih buat 10 nama ini. Ini ada yang namanya sama kayak sesi satu tadi, ada yang berbeda, enggak? Berarti ini menunjukkan kalau semuanya tuh kayak kompetitif banget ya, enggak ya? Betul, betul Naik sekali. turun gitu. Alright. Oke, akhirnya tanya udah selesai, enggak? Skornya tinggi-tinggi banget dan congrats. Wow, luar biasa. Oke, Selamat ini buat para pemenang semua. yes, sama juga. Ini kita mau cek dulu nih, Angga. Jadi siapa sih yang teman-teman itu akan mendapatkan hadiah dari juaranya ini? Bentar. Oke. Jadi pemenangnya adalah siapa nih yang bisa mendapatkan urutan tertinggi dari semua sesi? Let's go. Siapa ya? Berdoa teman-teman. Tadi udah berusaha keras, sekarang kita tinggal tunjukin aja. Yes, congrats buat 10 nama tertinggi. Keren banget. Di sini Angga udah muncul 10 nama yang dapat juara urutan 10 sampai urutan 1 nih. Yeay, tinggi-tinggi banget skornya. Congratulations semuanya, tepuk tangan dong. Selamat. Jangan lupa di foto, jangan lupa di upload ke Instagram Stories-nya, di capture dulu ya, dan mention ke Instagram Ruang Guru, brainacademy.id, Angga Yunanda, sama juga kalau mau nge-tag siapapun boleh, ketik IG saya juga boleh teman-teman, tapi gak ada tahu IG saya ya. Oke, finally congratulations teman-teman semuanya, Angga kita udah selesai nih untuk Stacem kali ini ya, skornya tinggi-tinggi banget, keren Ya, semuanya. Jadi untuk luar tadi biasa banget buat teman-teman semua. Selamat nama-nama yang ada di urutan ke-31 sampai 50. Kalian akan memenangkan hadiah uang tunai sebesar 50.000. Dan buat teman-teman yang ada di peringkat 11 sampai 30, selamat juga buat kalian berhasil mendapatkan uang tunai senilai 100.000 dan 1 kali klinik PR. Lalu buat teman-teman yang ada di urutan 4 sampai 10, selamat, kalian berhasil memenangkan uang tunai sebanyak 150.000 dan 1 kali klinik PR. Dan yang terakhir buat kalian yang juara 1 sampai 3, kalian berhak memenangkan uang tunai senilai 500.000 dan pastinya gratis klinik PR 1 kali buat ngerjain PR biar nggak bingung lagi. Selamat buat teman-teman semua yang menang, dan buat yang belum menang jangan berkecil hati. Masih banyak banget kuis dari Brain Academy Online yang udah disiapin buat kalian menangin. benar, benar banget. Jadi selamat ya teman-teman semuanya. Nanti dari tim Brain Academy Online akan langsung kontak ke tadi semua pemenangnya dari 50 sampai 1 untuk menginformasikan gimana caranya klaim hadiahnya. Jadi stay tune terus. Jangan lupa cek semua sosial media Ruang Guru dan ditunggu aja dari tim Brain Academy Online untuk menghubungi teman-teman semuanya. Betul, buat kamu yang belum berlangganan Brain Academy Online, yakin nih nggak mau belajar sambil seru-seruan kayak kita sekarang. Yuk buruan daftar sekarang pakai kode BAO Merdeka buat dapetin diskon sebesar
55% khusus di tanggal 16 sampai 18 Agustus ini aja. Iya. Selebihnya udah nggak ada lagi diskonnya. Jadi jangan sampai sia-siain kesempatan yang ada saat ini. Yes. Congratulations semuanya. Angga, makasih banget loh udah merapaikan Star Champ Cermat kali ini. Terima kasih banyak Angga. Kak, aku yang berterima kasih. Buat teman-teman semua juga, aku ada pesan buat teman-teman. Terus belajar, jangan gampang menyerah, dan tetap belajar bareng Brain Academy Online. Oh ya, sip, keren banget nih pesan-pesannya Angga. Thank you Angga, inget ya teman-teman, inget dari semuanya kata Angga tadi, jadi harus tetap belajar nih biar terus berprestasi, biar bisa kayak Angga nih, kuliahnya oke berjalan terus, karirnya juga meningkat terus. Amin, gitu. amin. Oke, harus kuat teman-teman, jangan pantang menyerah, raih mimpi kalian semuanya, karena bareng Ruang Guru selalu ada harapan. Oke? Oke, kalau gitu sekalian dari aku pengen pamit dulu nih teman-teman. Jadi aku Billy dan rekanku di sini. Angga Yunanda. Oke, thank you banget. Terima kasih udah nonton dan berpartisipasi di Star Champ Cermat edisi HOT Republik Indonesia. See you next time, Brenis semuanya. Bye. Dadah. Dadah.